kemajuan yang dicapai pada masa kejayaan Islam, yakni terjadi pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, dalam segala bidang, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan lain-lain. Pada masa itu kemajuan ilmu pengetahuan begitu pesatnya, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Satu, ilmu tafsir. Ilmu tafsir yaitu ilmu yang menjelaskan tentang makna kandungan ayat Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat, asbabun nuzulnya, hukumnya dan lain-lain. Adapun ahli tafsir yang termasyhur ketika itu antara lain A. Ibnu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Quranul Azim sebanyak 30 juz. B. Abu Muslim Muhammad bin Bahri Isfahani, Mu'tazilah, tafsirnya berjumlah 14 jilid. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sunat, perawinya, isi DLL. Pada masa itu bermunculan ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya, antara lain titik. A. Imam Bukhari, lahir di Bukhara 194 H di Baghdad. Kitabnya yang termasyhur adalah Al-Jami'us Shahih dan terkenal dengan Sahih Bukhari. B. Imam Muslim wafat tahun 216 H di Naisabur. Kitabnya Jaimus Shahih dan terkenal dengan Sahih Muslim. C. Abu Dawud dengan kitab hadisnya berjudul Sunan Abu Dawud. D. Ibnu Majah dengan kitab hadisnya Sunan Ibnu Majah. E. At-Tirmidzi dengan kitabnya Sunan Tirmidzi. F. Dan lain-lain. Allahumma sholli ala sayyidina. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam, segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan dan yang diharamkan oleh agama Islam. Beberapa tokoh fikih yang termasyhur ialah A. Imam Abu Hanifah 80-150-700-767 m. Beliau menyusun mazhabnya yaitu mazhab Hanafi. B. Imam Malik bin Anas, lahir di Madinah tahun 93 H 788 m dan meninggal di Hijaz pada tahun 170 H 788 m. Beliau menyusun mazhab Maliki. C. Imam Syafi'i, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Syafi'i, 150-204 H garis miring 767-820 m. Sewaktu berumur 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan menyusun mazhabnya yaitu mazhab Syafi'i. D. Imam Hambali, 164-241 H 788-855 m. Beliau menyusun mazhabnya yaitu mazhab Hambali. Para mujtahidin mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan ilmu-ilmu praktis dalam syariat Islam sehingga umat Islam dengan mudah dapat melaksanakan. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang mengajarkan cara membersihkan hati, pikiran dan ucapan dari sifat yang tercela sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah untuk dapat mencapai kebahagiaan abadi, bersih lahir dan batin. Orang muslim yang menjalani kehidupan tasawuf disebut sufi. Tokohnya antara lain titik. A. Rabi'ah Adawiyah, lahir di Baghdad tahun 714 m. Ajaran tasawufnya dinamakan Mahabah. B. Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali, 1059-111 m. Hasil karyanya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. C. Abdul Farid Zunu al-Misri, lahir tahun 156 H 773 m 245 H 860 m. Beliau dapat membaca hieroglif yang ditinggalkan di zaman Firaun, Mesir.
Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Manfaat filsafat Islam adalah untuk menemukan hakikat segala sesuatu sebagai ciptaan Allah dan merupakan bukti kebesarannya. QS Ali Imran 190, artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. QS Ali Imran 190. Adapun tokoh filsafat Islam antara lain A. Al-Kindi, 185-252 H805-873 M, terkenal dengan sebutan filosof Arab. Beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa B. Al-Farabi, 180-260 H788-863 M, beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Al-Farabi banyak menulis buku mengenai logika, matematika, fisika, metafisika, kimia, etika dan sebagainya. C. Ibnu Sina, Abdullah bin Sina, 370-480 H980-1060 M. Di Eropa dikenal dengan nama Avicenna. Sejak kecil ia telah belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, teologi Islam, ilmu-ilmu Islam dan kedokteran. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan, khususnya tatkala pemerintahan Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Pada waktu itu sekolah-sekolah tinggi kedokteran didirikan, sehingga banyak mencetak sarjana kedokteran. Di antara dokter-dokter muslim tersebut yang terkenal antara lain A. Hunain ibnu Iskak, lahir pada tahun 809 M dan meninggal pada tahun 874 M. Beliau adalah dokter spesialis mata. Karyanya adalah buku-buku tentang berbagai penyakit, dan banyak menerjemahkan buku-buku kedokteran yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. B. Ibnu Sina, di samping filosof juga sebagai tokoh kedokteran, bukunya yang sangat terkenal di bidang kedokteran adalah Al-Qanun fi al-Tibb, dijadikan buku pedoman kedokteran di universitas-universitas Eropa maupun negara-negara Islam. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari perjalanan matahari, bumi, bulan dan bintang-bintang dan planet-planet yang lain. Tokoh-tokohnya antara lain Abu Mansur Al-Falaki, Jabir Al-Batani, beliau pencipta alat teropong bintang yang pertama. Para tokohnya antara lain Al-Khwarizmi, 194-266 H, beliau telah menyusun buku Al-Jabar, dan yang menemukan angka 0, 0, angka 1 sampai 9 berasal dari Hindu, yang telah dikembangkan oleh umat Islam, Arab. Umar Khayyam, buku karyanya adalah Tractation Algebra dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, pelakunya, peristiwanya dan disusun secara sistematis. Dengan mempelajari sejarah seseorang dapat mengambil pelajaran dan manfaatnya dan hikmahnya dari peristiwa tersebut. QS Yusuf, 12:111 artinya, sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. QS Yusuf 111, tokoh sejarah antara lain A. Ibnu Qutaibah, 828 M 889 M0 dengan hasil karyanya Uyun al-Ahbar yang berisi sejarah politik negeri-negeri Islam. B.
At-Tabari, 839 m 923 m, menulis tentang sejarah para rasul dan raja-raja. C. Ibnu Khaldun 1332 m 1406 m. Hasil karyanya Al-Ikhbar, banyaknya 7 jilid dan setiap jilidnya berisi 500 halaman.